Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang manajemen kelas TST. Saya, Revan Sarandika Ramdana dengan NIM 220404086. Bersama rekan saya KW Berabani dengan NIM 220404082. Saya Mahfudzatul Lima dengan NIM 220404091. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi manajemen kelas TST. Apa sih itu manajemen kelas TST? Manajemen kelas TST adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Kegiatan ini mencakup pengaturan tempat duduk siswa, alat peraga, dan perlengkapan lainnya. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam menata ruang kelas. Yang pertama, ada visibility atau keleluasaan pandangan. Prinsip ini berarti bahwa penempatan dan penataan barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa. Yang kedua, ada flexibility atau kelenturan. Prinsip ini berarti bahwa pengaturan ruang kelas dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Misalnya nih, jika guru akan melakukan pembelajaran kelompok, maka tempat duduk siswa dapat diatur menjadi kelompok-kelompok. Yang ketiga, ada safety atau keamanan. Prinsip ini berarti bahwa pengaturan ruang kelas harus aman bagi siswa. Misalnya, alat-alat yang berbahaya harus diletakkan di tempat yang aman dan jalur keluar masuk dalam kelas harus dibebaskan dari hambatan. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam menata ruang kelas. Yang pertama, pertimbangkan karakteristik siswa. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan karakteristik siswa. Misalnya, usia siswa, tingkat kemampuan siswa, dan gaya belajar siswa. Yang kedua, pertimbangkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga perlu dipertimbangkan dalam penataan ruang kelas. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, maka tata ruang kelas yang cocok adalah tata ruang kelas berkelompok. Yang ketiga, tentukan area-area di dalam kelas. Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan area-area di dalam kelas. Misalnya, area untuk belajar, area untuk bermain, dan area untuk menyimpan alat peraga. Langkah terakhir adalah mengatur tempat duduk siswa sesuai dengan tata ruang kelas yang dipilih. Yang selanjutnya ada jenis-jenis tata ruang. Jenis-jenis tata ruang ada 4 macam. Yang pertama, tata ruang kelas klasik. Tata ruang kelas klasik adalah tata ruang kelas yang paling umum digunakan. Tempat duduk siswa diatur dalam baris-baris yang menghadap ke depan dengan guru berada di depan kelas. Tata ruang kelas ini cocok untuk pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua adalah tata ruang kelas kelompok. Tata ruang kelas kelompok adalah tata ruang kelas yang tempat duduk siswanya diatur dalam kelompok-kelompok. Tata ruang kelas ini sangat cocok untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa, seperti pelajaran kooperatif dan pelajaran kolaboratif. Yang ketiga ada tata ruang kelas melingkar. Tata ruang kelas melingkar adalah tata ruang kelas yang tempat duduk siswanya diatur secara melingkar. Tata ruang kelas ini sangat cocok untuk pembelajaran yang berpusat pada diskusi dan percakapan antar siswa. Yang keempat atau yang terakhir adalah tata ruang kelas bebas. Tata ruang kelas bebas adalah tata ruang kelas yang tempat duduk siswanya diatur secara bebas sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Tata ruang kelas ini sangat cocok untuk pembelajaran yang berpusat pada eksplorasi dan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya ada strategi manajemen kelas. Dalam strategi manajemen kelas dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada aturan dan prosedur, di mana guru harus menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten untuk memastikan ketertiban dan disiplin. Aturan harus realistis dan dapat dicapai oleh siswa. Lalu yang kedua ada pemantauan perilaku. Guru harus secara aktif memantau perilaku siswa untuk mengidentifikasi masalah perilaku dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang ketiga ada umpan balik yang konstruktif. Guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka belajar dan berkembang. Umpan balik harus spesifik dan fokus pada perilaku siswa, bukan pada kepribadian mereka. Dan yang terakhir ada penghargaan dan konsekuensi.
Guru harus menggunakan penghargaan dan konsekuensi untuk mendorong perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Penghargaan harus spesifik dan bermakna bagi siswa, sedangkan konsekuensi harus konsisten dan adil. Untuk yang selanjutnya, yaitu membuat peraturan kelas dan prosedurnya. Peraturan kelas adalah seperangkat aturan yang harus ditaati oleh semua siswa di dalam kelas. Selanjutnya, yaitu tujuan membuat peraturan kelas. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan disiplin. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan karakteristik siswa. Contoh peraturan kelas yang pertama, siswa harus bersikap sopan dan menghormati guru dan teman sebayanya. Yang kedua, siswa harus hadir tepat waktu dan mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, siswa harus menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang keempat, siswa harus bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya. Berikut adalah beberapa tips untuk menerapkan manajemen kelas di sekolah dasar. Yang pertama, mulailah dari awal tahun ajaran. Manajemen kelas yang efektif harus mulai dari awal tahun ajaran. Guru harus memperkenalkan aturan dan prosedur kelas, mengembangkan hubungan positif dengan siswa dan menerapkan strategis manajemen kelas yang tepat. Yang kedua, jadilah konsisten. Konsisten sangat penting dalam manajemen kelas. Guru harus konsisten dalam menerapkan aturan dan prosedur kelas, memberikan penguatan positif, dan menangani perilaku siswa yang menyimpang. Dan yang ketiga adalah jadilah fleksibel. Guru harus fleksibel dalam menerapkan manajemen kelas. Guru harus dapat menyesuaikan strategi manajemen kelas mereka dengan kebutuhan siswa dan situasi kelas. Terakhir, dapatkan dukungan dari orang tua. Orang tua dapat memainkan peran penting dalam mendukung manajemen kelas. Guru harus membangun hubungan kerja yang baik dengan orang tua agar mereka dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kelas yang efektif. Mulailah dengan menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dan konsisten. Luangkan waktu untuk mengenal siswa Anda. Ketahui apa yang mereka sukai dan tidak sukai, dan apa yang mereka butuhkan untuk berhasil. Untuk yang selanjutnya, yaitu tujuan manajemen kelas di sekolah dasar. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk sukses di sekolah dan di luar sekolah. Ada penerapan manajemen kelas di sekolah dasar. Manajemen kelas merupakan proses yang berkelanjutan. Guru harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan manajemen kelas mereka agar dapat menciptakan lingkungan kelas yang efektif. Dan kita sebagai calon guru SD, jika ingin tujuan manajemen kelas itu berhasil, maka kita perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus selalu mempelajari teori manajemen kelas, yang dimana tujuan dari kita selalu mempelajari teori manajemen kelas ini adalah untuk kita bisa memiliki pemahaman yang lebih akan apa sih itu tentang manajemen kelas. Yang kedua, kita harus lebih kreatif dan lebih terampil dalam mengelola kelas Dan yang ketiga adalah selalu berdiskusi dengan rekan guru agar guru saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang manajemen kelas. Yang keempat adalah terus selalu mengikuti pelatihan manajemen kelas agar kita sebagai calon guru mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baru tentang manajemen kelas. Dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting bagi guru, terutama bagi guru SD. Guru yang memiliki keterampilan manajemen kelas yang baik akan mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan optimal, sehingga pembelajaran yang dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.